jurusan manajemen kelas malam semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Sunarto SMSI, yaitu merangkum kemudian membuat 10 pertanyaan dari materi awal sampai materi terakhir. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, berikan contoh 10 macam industri jasa. Jawabannya, pertama perbankan, perdagangan saham, kedua penginapan, ketiga restoran bar catering, keempat asuransi, kelima berita dan hiburan, keenam transportasi atau angkutan penumpang, ketujuh perawatan kesehatan, kedelapan pendidikan, kesembilan grosir dan eceran, kesepuluh binatu dry cleaning, ke-11 perbaikan dan pemeliharaan, ke-12 profesional, misalnya hukum, arsitek dan konsultasi. Langsung ke pertanyaan kedua. Ada 4 tipe jasa, sebutkan dan jelaskan dengan 2 contoh untuk masing-masing tipe. Jawabannya, yang pertama proses kepemilikan, contoh angkutan, perbaikan, dan kebersihan. Kedua, proses dorongan mental, contoh penyiaran dan konsultasi. Ketiga, proses informasi, contoh akuntansi dan perbankan. Keempat, proses manusia, contoh rumah sakit dan hotel. Pertanyaan nomor 3, jelaskan maksud pengelompokan segmentasi pasar berdasarkan A. Demografis, B. Geografis. Jawabannya, A. Demografis adalah mendekati dan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok sejenis berdasarkan usia atau gender. Yang B. Geografis adalah strategi yang berguna bagi banyak pelaku pemasaran. Pertanyaan keempat, jelaskan yang menyebabkan perusahaan bidang jasa mengalami kegagalan dalam mengelola kualitas produk jasanya. Jawabannya, 5 penyebab kegagalan pengiriman jasa. Yang pertama, kesenjangan harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan persepsi manajemen dan spesifikasi jasa. Yang ketiga, kesenjangan spesifikasi kualitas dan penghantaran jasa. Yang keempat, kesenjangan penghantaran jasa dan komunikasi eksternal. Yang kelima, kesenjangan jasa, anggapan, dan jasa yang diharapkan. Pertanyaan nomor 5, jelaskan pengertian jasa. Jawabannya, jasa ialah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk. Pertanyaan nomor 6, apa yang dimaksud dengan pemasaran internal? Jawabannya ialah menggambarkan tugas yang diemban perusahaan dalam rangka melatih dan memotivasi para karyawan atau sebagai aset utama perusahaan dan ujung tombak pelayanan agar dapat melayani para pelanggan dengan baik. Yang tak kalah pentingnya adalah pemberian penghargaan dan pengakuan yang sepadan dan manusiawi. Aspek ini bisa membangkitkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, loyalitas, dan rasa memiliki setiap orang dalam organisasi, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi besar bagi perusahaan dan bagi pelanggan yang dilayani. Pertanyaan nomor 7, jelaskan 7 pendekatan yang meningkatkan produktivitas jasa. Jawabannya ialah, pertama, penyedia jasa harus bekerja lebih cekatan. Yang kedua, meningkatkan kuantitas jasa dengan melepas kualitas tertentu. Yang ketiga, mengindustrialisasikan jasa dengan menambah peralatan dan menstandarisasi produksi. Yang keempat, mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan jasa
dengan menemukan suatu produk. Yang kelima, merancang jasa lebih efektif. Keenam, memberikan kepada pelanggan insentif untuk menghentikan pekerjaan perusahaan dengan pekerjaan mereka sendiri. Ketujuh, memanfaatkan kemampuan teknologi. Pertanyaan nomor 8. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri jasa. Jawabannya ialah 1. Tidak memiliki wujud atau intangibility. Ciri-ciri jasa yang paling utama adalah tidak memiliki wujud atau intangibility. Dengan kata lain, produk berbentuk jasa sifatnya abstrak karena tidak dapat dilihat, dirasakan, atau disentuh seperti halnya pada suatu barang fisik. 2. Berubah-ubah atau variability. Jasa merupakan suatu unjuk kerja yang bersifat heterogenitas. Selain itu, jasa sangat mudah berubah-ubah, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana suatu jasa dikerjakan. Itulah sebabnya mengapa tidak ada hasil jasa yang persis sama meskipun dilakukan oleh satu orang. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan, inseparability. Pada umumnya, produk berbentuk jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan dengan partisipasi konsumen pada prosesnya. Dengan kata lain, konsumen harus ada pada tempat jasa yang diminta, serta melihat atau ikut ambil bagian dari aktivitas jasa tersebut. Keempat, mudah lenyap atau perishability. Produk jasa tidak dapat disimpan, dijual kembali, atau dikembalikan kepada produsen jasa di mana seseorang membelinya. Dengan begitu, maka jasa merupakan suatu produk yang mudah lenyap atau tidak bisa bertahan lama. Pertanyaan nomor 9. Sebutkan klasifikasi jasa. Jawabannya ialah 1. Segmen pasar. 2. Tingkat tangibilitas. Ketiga, keterampilan penyedia layanan. Keempat, tujuan organisasi layanan. Kelima, peraturan. Keenam, tingkat kekuatan karyawan. Ketujuh, tingkat kontak antara penyedia layanan dan pelanggan. Pertanyaan nomor 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan empati. Jawab, empati adalah untuk memberi pelanggan perhatian yang tulus, pribadi atau pribadi, dengan mencoba memahami keinginan konsumen. Perusahaan memiliki pemahaman dan pengetahuan pelanggan, pemahaman khusus tentang kebutuhan pelanggan, dan diharapkan memiliki jam kerja yang nyaman bagi pelanggan. Demikian tugas UAS ini saya selesaikan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.